Jakarta TV banget. Apa tuh Jakarta TV banget? Selalu bos Dewi Bu. Maksudnya gimana? Collab sama Rihanna Mi. Daripada Mariana Shakira aja deh. Sulam, gak pernah disulam bibir aku say. Cerita ibu kos. Iya nanti ya. Nanti kalau kalau apa namanya nyanyi bareng NDX. Iya boleh, musiknya tuh oke tuh buat goyang tuh. Apalagi NDX suruh bikin lagu waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil tuh boleh tuh. Salatiga lagi gak enak badan pilek batuk nih gak sembuh-sembuh. Sebel aku. Mana ya? Mami gak jualan lagi Kulvita, istirahat sayang. Kalau jualan Kulvita kan sampai berjam-jam. Istirahat dulu. Suaranya batuk, pilek juga. Lagi seneng lagu Dor Dor Dor. Tentang pejuang tentara dan tugasnya beserta istri yang setia. Nyanyi lagu istri setia aja. Istrinya harus setia dong. Gak jadi istri tentara. Namanya istri harus setia. Karena istri itu kan tiang agama. Kalau udah istrinya udah tukang selingkuh, gimana negara ini jadi baik? Gimana suaminya bisa semangat kalau istrinya selingkuh? Collab sama Bang Billy nge-DJ dangdut. Oh iya, Billy Saputra maksudnya. Billy Saputra atau siapa? Bang Billy. Kapan ketemu Yunjin? Iya, nanti ya. Ini hidungnya asli sayang. Kalau nggak asli, ini pasti udah bisa diginiin. Ini kaku, nggak bisa diginiin karena ini asli. Ini hidungnya asli, kalau nggak palsu tuh bisa diginiin. Nah, ini asli, ini kaku. Maksudnya istri yang selalu mendukung suaminya dalam bekerja. Bagus dong. Itu aku banget. Aku selalu mensupport orang yang aku sayang. Semangat sayang. Doaku selalu menyertai kamu. Aku tunggu kamu kalau pas gak sibuk. Jodohku. Asma Bunga, Mela. Buah itu. Buah. Oh itu tadi jeruk. Atunes. Insya Allah. Kan ada apa sih namanya? DA kemarin apa katanya? Audisi kan. Nanti juga ada audisi. Selamat Hari Ibu ya guys. Yang sudah nonton aku sekarang, mau cari suami yang gimana kriterianya? Mega bintang community, cile. Punya Neva, apa? Enggak ah, jeruk aja. Kalau gak ada kriteria, Allah tahu yang aku butuhkan. Aku tidak minta keinginan apapun. Karena Allah tahu yang aku butuhkan. Mami punya FB ya, iya. Tapi dia nyambung sama TikTok aku. Isa Gutem, selamat Hari Ibu. Umi Yama, selamat Hari Ibu. Hola Dandi, Pardiana, Andre, Nadia Padang. Iyo lagi santai. Mana Han? Aku gak punya pacar deh 5. Aku gak punya pacar. Aku gak mau pacaran.
Aku gak punya pacar. Aku maunya TTM, ta'aruf, terus menikah. Aku gak mau pacaran, buang-buang waktu. Pacaran tuh buang-buang waktu, buang-buang energi. Rugi. Perempuannya yang rugi. Mami gak ucapin hari ibu ke Mami nih. Udah dong. Hai Sukma, Malik, Hatul Mukaroma. Mau ngajak ngobrol jadi sungkan aku. Ngobrol aja yang baik-baik. Kalau kamu ngobrolnya baik, sopan, aku senang, happy. Pacaran biar kenal sifat sama fisik kakak. Enggak mau. Enggak mau pacaran. Maunya, ngapain pacaran sih? Enggak usah lah. Yang penting tujuannya apa? Visinya apa? Visi misi untuk masa depan itu apa? Aku tuli, maaf Mas Diki, saya mau. Gak ditahu, gak ngerti aku. TTM, iya, ta'aruf terus menikah. Visi foya, misi foya, visi foya. Buat Ilwa 71, gak perlu pacaran Mbak Sudarti, bener banget. Langsung nikah, itu yang bener. Sudah gak pantas lagi Yami pacaran, belum ABG. ABG pun kalau misalkan aku saat ini waktu boleh diputar, aku dari dulu sama yang pertama gak pacaran, yang kedua gak pacaran. Pacaran tuh buang-buang waktu gitu loh. Cuman salahnya tidak melihat dulu gitu. Aku tuh orangnya itu kalau ada orang yang sholat itu aku sholatnya bagus, itu aku jatuh cinta gitu. Tapi kalau sekarang nggak ke situ ya. Sekarang mungkin pemikirannya lebih dewasa lagi. Kalau dulu kan masih anak-anak. Cuman kalau waktu boleh dirubah, pengennya itu langsung nikah gitu. Pacaran tuh cuman buang-buang, ngapain sih gitu loh. Buang-buang, gak bagus intinya gitu. Ini apa ini? Aku setia lah sama orang yang aku tuju, yang aku doakan di Mekah. Ko David, belajar Islam dulu. Tujuannya menikah apa coba? Visi misinya Ko David apa coba? Apa Islam itu? Ayo coba belajar dulu. Kan kata Mami boleh. Coba visi misinya menikah untuk apa? Halo Kak Indah. Salam buat Dedi sama Loli. Mau seneng. Aku nggak VC. VC itu apa? Video call. Saya mau jadi imam, Teh Dewi jadi makmum. Saya bawa Teh Dewi ke jannah. Caranya? Mbak Dewi cantik, gak usah ngomong cowok dulu. Lebih baik fokus ke gegep yang mau jadi akpol. Jadi, bukan cari. Jadi akpol, akmil. Kalau sudah jadi baru Mbak Dewi mikirin cowok. Begitu, maaf ya.
Emangnya aku mikirin cowok? Kan aku cuma jawab orang yang ngomong, orang yang bicara sama aku. Aku gak mikirin cowok. Dari dulu aku gak pernah mikirin cowok. Ngapain kita mikirin cowok? Kita kan perempuan mahal. Cowok yang harus mikirin kita. Gak mau sama Brondong. Gak mau. Halo Jessica. Kenapa kakak gak punya anak? Suaminya mana? Harus ada suaminya. Kalau ada suaminya baru mikirin anak. Kalau dulu gak punya anak ya karena memang belum pantas untuk menjadi ayah untuk anak-anakku gitu loh. Kalau aku sudah memutuskan hamil, berarti tandanya cowok itu pantas untuk menjadi anak suami, anak, menjadi ayah untuk anak-anakku gitu. Jadi kalau aku nggak hamil, ya karena memang belum pantas gitu loh. Nanti kalau misalkan aku udah punya suami, oh kayaknya dia pantas untuk menjadi bapak untuk anak-anakku gitu. Ya kan? Kalau dulu kan aku ngelihatnya ganteng. Ya kan? Kalau sekarang bukan ganteng yang dicari, soleh, yang soleh biar menjadikan aku wanita soleha gitu. Jadi Mbak Sutina, semua itu tidak harus dengan ucapan. Orang itu kalau mencintai seseorang atau menyukai seseorang itu lewat doa, lewat tingkah laku. Nah itu baru benar. Untuk apa talk only no action? Nomor 1 tuh actionnya sayang. Nomor 1 tuh action. Mau kena apa? Gak mungkin suami kakak gak mau punya anak. Ya kan aku belum punya suami. Lo yo apa sih? Aku tuh gak punya suami. Gak punya suami, gak punya pacar. Terus gimana aku mau punya anak? Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Heran, kecuali aku udah punya suami baru aku hamil. Gak punya bojo kon aku kon meteng lo ya piye. Punya suami dulu baru punya anak. Ku kira tolol gak taunya. Mami setuju gak kalau lagu yang kita nyanyi tentang cinta yang gagal pasti akan terjadi di dunia nyata? Setuju. Aku gak mau deh lagu-lagu tentang patah hati. Enggak. Aku maunya lagu-lagu yang percintaan, yang jatuh cinta, atau lagu-lagu wedding. Jadi buat pencipta lagu, jadi kalau mau kasih lagu sama aku dari kemarin, lagu-lagu yang mereka kasih itu tentang patah hati, tentang kegalauan. Pusing aku gak mau denger. Tapi kalau kalian kasih lagu sama aku yang yang tentang pernikahan atau yang tentang jatuh cinta, atau itu baru aku mau denger gitu, ya. Tapi kalau yang patah hati itu aku nggak mau. Indah pada waktunya, iya kan jadi aduh. Makanya mudah-mudahan itu jadi doa, indah pada waktunya. Udah cukup. Tapi aku udah hamil duluan, gimana mi hikmahnya? Hamil duluan, lakinya tanggung jawab gak? Laki kamu tanggung jawab gak? Kalau kamu hamil duluan,
pasti mohon maaf ya sayang, kalau ada cowok yang nontonin aku sekarang, ini kan, ya, ini ada cowok nih, misalkan ada cowok, tapi dia pasti udah kurang respect sama kamu. Aku yakin. Karena kamu mau diboboin sebelum nikah. Coba kalau kamu diboboinnya setelah nikah, ya syukur-syukur kalau yang jadi suami kamu sekarang itu mau bertanggung jawab gitu loh. Tapi itu pasti respectnya kurang gitu loh. Atau mungkin kakak gak kasih jatah suaminya. Ah, aku gak punya suami? Gimana sih ceritanya? Aku gak punya suami. Tanggung jawab nih, lalu pergi katanya kerja terus gak pulang lagi. Ya udah, kalau kayak gitu kamu sekarang skip. Kamu buka lembaran baru, Mbak Ratna. Sekarang buka lembaran baru, terus kemudian Mbak Ratna cari lagi. Bukan cari ya, lebih tepatnya itu kalau perempuan bukan nyari, tapi lebih tepatnya itu berdoa sama Allah. Sering sholat tahajud aja, malam, tengah malam tuh jam 3, jam 2. Atau mungkin kamu gak bisa tidur. Kalau aku kan tidurnya kadang jam 2, jam setengah 3 baru bisa tidur. Nah biasanya sebelum tidur aku sholat tuh. Sholat malam 2 rakaat aja. Terus kamu minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang aku butuhkan ya Allah, bukan yang aku inginkan gitu. Karena kalau kamu minta yang kamu inginkan belum tentu kan kamu dapat. Tapi kalau kamu butuhkan, kan pasti kan yang dibutuhkan tuh kan ibaratnya yang bertanggung jawab pastinya, yang sayang sama kamu, yang memuliakan kamu. Kamu sekarang fokus untuk memperbaiki dirimu sendiri. Gak usah kamu cari orang lain atau cari laki-laki sebelum kamu memperbaiki dirimu sendiri. Kamu dulu. Nanti jodohnya pasti akan datang. Gitu ya Mbak. Siapa itu Mbak Ratna? Kalau kamu sekarang fokus sama laki-laki yang baik buat kamu, tapi kamunya sendiri tidak memperbaiki diri, susah. Yang lalu biarlah berlalu, itu jadi pelajaran buat kamu. Akhirnya ya begitulah, anggaplah itu bukan jodoh gitu loh. Jangan berkecil hati, jangan sedih, berarti dia bukan terbaik buat kamu. Allah sengaja jauhkan gitu loh. Tapi kalau dia terbaik buat kamu, Allah pasti akan dekatkan. Karena kan itu makhluknya Allah. Jangan terlalu kegilaan sama makhluknya Allah, nanti kamu bisa begini. Sama makhluknya Allah itu santai. Kamu putus cari lagi, atau bukan cari ya, maksudnya kamu putus ya nanti pasti akan ada pasangan lagi gitu kalau udah waktunya. Gimana biar jadi suami aku? Aku nggak tahu juga. Gimana caranya? Buat Mbak Ratna tetap semangat ya sayang. Mudah-mudahan kamu tetap kuat, survive. Didik anak kamu itu jadi anak yang soleh-soleha. Karena Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah selama kita bertaubat, taubatan nasuha. Buat Ghazali apanya ya? Kamu salah orang say. Aku bukan Ani-Ani atau PSK atau LC. Jadi kalau kamu tanya sama aku berapa kuat rondenya, aku gak tahu. Karena kamu pun juga bukan suamiku. Bukan ranahnya aku untuk kasih tahu kamu. Kalau kamu suami aku, tergantung suamiku. Suamiku sekuat apa? Aku hanya sebagai istri. Lah kalau kamu bukan suamiku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh gak sopan. Pertanyaan yang tidak sopan, pertanyaan yang gak punya adab. Gak pernah dididik sama orang tuanya pasti ya. Mami pernah ke rumahnya Raffi Ahmad dulu, pernah deh dulu ya, tapi ya dulu banget. Coba kalau bertanya yang sopan, iya pasti aku jawab yang baik-baik. Laporin enggak lah, ngapain? Selama memang masih bisa dibicarakan baik-baik, ngapain harus pakai lapor-lapor? Kasihan Pak polisinya, hal-hal sepele harus laporan.
Gozali. Iya, nanti yang nggak sopan di dor dor dor. Dor 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 dor. Sama Jessica Iskandar. Enggak, ulama udah aku sama kembaran, nggak pernah komunikasi. Iya, netizen sekarang dikit-dikit lapor. Iya, ngapain pakai lapor-lapor? Kasihan Pak polisinya banyak kerjaan, say. Pak polisinya itu kan ngurusin yang diurusin banyak. Ada apa, Mas Andika? Aku tidak baca. Oh iya, Atunis. Aku Sagitarius. Aku mau ke tempat Raffi ngapain? Mau ke tempat Ibu Nagita. Mau ngapain? Kalau ada acara baru aku bisa ke sana. Kalau gak ada acara aku ngapain? Aku di rumah aja tidur, ngantuk, capek. Kerjaannya banyak. Kurang servis ke suami. Apanya sih, Nove? Apanya, Nove? Pertanyaannya kok menjurus ke hal porno aja kamu. Jangan birahi terus, Nove. Istighfar. Senengane kok ngomong birahi terus kue. Istighfar, otaknya dirubah sing positif ngono loh. Ngomongane kok Mbak Sutina kayak gimana dari segi fisik? Kayak gapura gede yang bisa jaga bininya, yang bisa jadi garda terdepan buat istrinya. Jadi kalau istrinya itu kayak gini nih, ada orang nggak sopan, langsung sama suaminya langsung didor dor dor dor. Terus kalau misalkan ada cowok yang nggak sopan, langsung ngelihat suamiku jadi takut. Aduh, gue nggak enak kayak gue bercandain Dewi Persik, suaminya aja kayak gitu. Tuh, mau cari suami yang kayak gitu, yang bisa jagain aku, bisa mendidik anakku Gabriel jadi laki-laki yang satria. Tapi jangan dibanting ya, Mi. Ya nggak mungkin lah Dewi Persik ngebanting suaminya. Yang ada suaminya ngebanting aku di ranjang. Aku kan kecil mungil. Gimana aku mau ngebanting suamiku? Justru aku cari suamiku yang gede, supaya bisa ngebanting aku di tempat tidur. Kalau suaminya apa namanya, boti atau top, itu salah. Kalau suaminya gini ngondek, itu susah. Yang ada malah lebih tegas aku. Lebih tegas aku. Suaminya harus tegas juga. Suaminya harus galak juga. Gitu dong, baru cocok sama aku. Suaminya kemayu, suaminya cantik, ya susah lah. Suaminya kalem, gitu susah. Suaminya harus yang bener-bener yang sterek gitu loh. Jadi orang ngeliatnya itu, waduh, gua nggak enak nih kalau ngegoda DP. Suaminya aja kayak gitu. Aduh, gua segen. Nah, kayak gitu. Lah, oh iya, teriaknya mungil. Iyalah, kan aku mungil. Yang ada malah aku sama suamiku, yang ada aku malah dinina boboin, digendong-gendong. Kalau aku kecil, ya kan, digendong-gendong sama suamiku, gendong atas, gendong belakang, gendong samping. Masa aku gendong suamiku? Jadi harus suaminya yang kuat, yang bisa gendong aku biar bisa bawa aku ke ranjang surga. Itu dong. Suaminya lemes. Ya, capek deh Mas, gitu deh. Mas ini gimana sih? Menyek suaminya. Suami itu harus yang kamu mau aku gendong sayang, gitu. Deddy Kobuser serem kalau Om Deddy mah kegedean.
Mau kayak Adera kegedean. Enggak lah, enggak kayak gitu juga. Maksudnya itu dalam arti gede itu dalam arti gede sterek tuh maksudnya itu gemoy gitu. Gimana sih kalau laki gitu loh, laki gitu loh. Enggak yang gemulai, enggak yang bawel, enggak yang cantik. Enggak suka aku. Agus Buntung. Agus Buntung. Ya Allah, potong dong tar dong. Waktuku kecil aku nggak. Ah, Ciko Jericho tuh siapa? Makasih Mbak Wanda. Kenapa beberapa akan menyepelekan janda? Gimana nyikapinya? Kebetulan aku seorang janda. Mbak Ray, aku kalau nyanyi itu ya menyikapi ya. Aku kalau nyanyi lagu bila ingin melihat ikan di dalam kolam gitu kan. Terus kan ada liriknya tuh. Aku nggak mau artis sayang, aku nggak mau artis. Aku nggak mau artis. Aku nggak mau artis. Aku nggak mau artis. Bila orang biasa aja. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Airnya sana. Bila mata tertuju pada gitu. Janda Dewi Persik gitu. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Maksudnya itu adalah janda Dewi Persik. Maksudnya itu adalah walaupun gue janda, tapi gue gak sembarang janda gitu. Jadi cara menyikapinya ya balik lagi ke kita gitu. Gak semua janda bisa disepelekan, gak semua janda itu murahan, gak semua janda itu bisa. Makanya lihat jandanya gitu. Mau status apa aja, banyak kok yang statusnya katanya perawan wis gak perawan, banyak. Ya kan? Karena pergaulan gitu loh. Kalau janda udah kelihatan kan, lihat jandanya dulu, janda apa gitu. Saya nggak pernah selingkuh, saya nggak pernah main laki, saya nggak pernah kedugem, saya nggak pernah mabok-mabokan, saya nggak pernah ngerokok. Jadi lihat jandanya dulu lah. Nggak semua janda sama aja kayak duda kan, nggak semua duda ibaratnya murahan gitu. Aku mau cari yang sangar-sangar. Kalau artis kan gak sangar. Mami udah punya anak. Udah dong Mbak Ratna. 1, Gabriel. Bener banget, hargai wanita seperti ratu. Nah itu Mas Aldi bener. Kita itu kalau melihat laki-laki itu mahal, kita itu harus melihat bagaimana caranya dia memperlakukan kita gitu. Kalau kita pingin lihat laki-laki itu mahal, kita harus lihat bagaimana laki-laki itu memperlakukan kita. Kalau laki-laki itu udah gak sopan, berarti tandanya dia tidak menghargai perempuan, berarti dia murahan gitu. Tapi kalau laki-laki itu menghargai wanita, terus kemudian dia itu sopan sama perempuan, dari cara bicaranya, dari sikapnya, itu udah pasti laki-laki itu mahal gitu. Dia pasti akan meratukan istrinya. Mas Rian Ibram itu bestie aku. Ya, Mas Rian Ibram itu bestie aku. Sebenarnya nggak ada bestie-bestian, tapi kan karena aku nggak punya pasangan ya dia bestie aku. Tapi kalau aku punya pasangan, aku nggak mau pasangan aku punya bestie. Aku juga nggak akan pernah bestie-bestian. Aku selalu menjaga pasangan aku. Berarti kalau kayak Ko David nggak mahal ya Mami? Nggak, Ko David itu nggak mahal. Ko David itu gombal, gak serius. Yang berondong mundur. Gak mau, aku gak suka berondong.
Sukanya yang mateng-mateng. Mas Rian itu ceweknya siapa ada? Iya. Chico Jericho itu siapa? Siapa Chico Jericho? Laki-laki mahal, laki-laki yang tidak pernah mau merebut istri orang. Ah, itu bener. Istri orang, pacar orang, sama aja kayak perempuan. Laki perempuan sama aja sayang. Bukan hanya perempuan aja, laki perempuan tuh sama aja. Ceki, siapa namanya? Chico siapa? Chico Jericho. Siapa sih? Oh. Jessica, aku setuju-setuju aja selama adikku suka yang buat bahagia. Jadi sama siapa aja, adik aku Ayu Ting Ting, sama siapa aja boleh selama dia bahagia, selama tidak menyakiti hatinya, selama laki-laki itu niat bener gitu. Laki banget kan Mi? Iya dong. Kalau KDP udah punya segalanya, pasti gak sembarangan pilih pasangan hidup. Masa mau gagal lagi? Aku gak mau. Aku pengen menikah sampai meninggal. Aku pengen, karena aku sudah waktunya pengen punya anak. Jadi ketika aku menikah, berarti tandanya dia berarti bapak buat anakku. Jadi aku sudah harus waktunya gitu. Kalau aku menikah. Sekarang aku lagi mikirin anakku, supaya anakku tuh bisa sukses. Aku nggak lagi mikirin lelaki. Nanti kalau udah anakku udah jadi apa yang dicita-citakan, baru aku mikirin diriku sendiri. Sekarang aku lagi mikirin anakku supaya jadi orang, supaya jadi abdi negara. Doain ya sayang. Terima kasih ya Bunda Amira, Abot Intan. Terus kalau aku nggak ngomong, kamu ngetik baik, ono opo. Sudah ada calonnya, ada katanya Allah lagi on the way. Pengantin almarhum Jupe sayang Ayu tuh jadi kangen. Oh iya. Kalau kangen didoakan dong, di Al-Fatihain. Karena kalau orang meninggal itu kalau nggak di Al-Fatihain, ya sama aja kamu bohong. Cuma ngetik doang kangen. Semoga Gabriel, amin. Bunga _Christian, amin ya robbal alamin ya Allah. Amin. Mau cari orang Ambon aja. Gak usah, aku gak mau nyari. Aku gak nyari laki sayang. Gak kenal. Aku gak kenal mas. Aku gak kenal. Aku gak kenal, gak mau ngomong tentang laki-laki. Ku banting-banting nantinya handphone karena ngomongin laki. Tak mulai ke Jember? Enggak, nanti pulang ke Jember. Kenapa Jessica? Hai Ray. Justin Hubner. Kamu aja sayang Herko. Buat kamu aja. Iya berarti bukan jodoh Rosyati. Bukan jodoh. Orang menikah itu kan, aku gak suka laki-laki yang suka dugem, yang suka ke clubbing. Aku gak suka. Aku gak suka laki-laki yang peminum. Aku gak suka minum alkohol. Aku gak suka laki-laki perokok. Kecuali dapet yang ngerokok ya aslinya aku gak suka. Aku gak suka laki-laki perokok. Tapi gimana ya,
Kalau misalkan dapat yang ngerokok ya gimana lagi gitu. Cuman karena papaku ngerokok juga sih, kakakku semua ngerokok. Cuman aku pribadi tuh nggak suka gitu karena aku sendiri kan nggak ngerokok. Terus ya itu. Aku nggak suka laki-laki yang terlalu ramah sama perempuan. Aku suka laki-laki itu yang cool, yang ramahnya sama aku aja. Gitu. Apsa. Tipe laki-laki, ya itu kan tadi udah aku kasih tahu. Yang sangar, yang galak. Tapi nggak galak sama aku ya. Yang sangar, yang galak, yang nggak dugem, yang nggak suka ke tempat clubbing, nggak suka ngerokok. Tapi kalau misalkan harus pun ngerokok, mau nggak mau ya udahlah, maksudnya masih ada excuse. Tapi aku pribadi tidak suka dugem, mabok, perokok. Terus ramah sama perempuan, menye-menye sama perempuan, gak suka. Karena aku orangnya cemburuan. Jadi dia harus bisa jaga sikap. Dia gak menye-menye. Dia gak peluk sana peluk sini. Terus yang gak suka keluyuran. Dugem itu apa? Dunia gemerlap. Kalau Boti udah lah ya, Boti tuh jadi teman, Boti top tuh teman udah. Jadi aku tuh orangnya cemburuan. TVB. Jadi aku tuh orangnya karena aku cinta gitu. Karena kalau aku jatuh cinta itu aku bucin gitu. Aku nggak bisa. Karena kalau udah yang suka joget-joget nggak, iya dong sefrekuensi. Ada musik kita joget sama-sama sayang gitu. Aku yang nyanyi dia yang joget boleh. Terus yang sayang sama orang tuanya, yang peduli sama keluarga. Kalau dia udah peduli sama keluarga, dia akan peduli sama keluargaku. Gitu. Kenapa mami dapatnya Boti terus? Takdir. Kan dulu nggak tahu Boti itu apa, ya kan? Kan kita nggak ngerti. Ya kan, aku tuh dulu sama yang pertama itu aku tuh jatuh cinta karena sholatnya gitu loh, ya kan. Terus udah gitu aku sama yang kedua sama Mas Aldi tuh yang nyosor aku, yang effortnya itu sampai datang ke apartemen, sampai ngomong ke mami. Dia effortnya untuk ngedapetin aku tuh begini. Cuman kan aku bercerainya sama beliaunya. Sekarang kan alhamdulillah udah bahagia sama istrinya. Udah jadi laki-laki yang soleh, Mas Aldi. Kalau dulu kan dia kan mainnya perempuan kan, selingkuh sana sini kan. Aku tidur aja bisa aja sama perempuan dia dulu, tapi sekarang dia udah jadi laki-laki soleh. Udah sayang sama istrinya, udah jadi laki-laki yang baik. Kebetulan istrinya Mas Aldi kan adik aku, ya kan. Terus terus akhirnya aku jadi janda tuh, 8 tahun aku menjanda. Akhirnya aku centini, ketemulah sama yang ketiga. Itu juga effortnya juga waktu itu bagus ke orang tuaku. Waktu itu aku udah gak kepikiran menikah. Jadi aku 8 tahun menjanda. Jadi kalau misalkan kalian tuh bilang kapan nikah, aku loh baru aku tuh baru janda baru. Kamu udah tanya kapan aku nikah? Aku aja nikah sama yang ketiga aja 8 tahun menjanda, baru aku mikir nikah. Gitu loh. Jadi kalau kamu tanya, Mami DP gak birahi? Enggak. Gitu loh. Aku aja 8 tahun jadi janda dulu. Gak gampang untuk langsung nikah gitu tuh, gak gampang.
Ya, jadi kalau pengen gimana? Nggak ada Mas Nando, kerjaan aku sibuk, kerja terus. Pagi siang malam. Karena kesibukan aku tuh kerja, jadi nggak ada mikirin birahi. Kalau orang yang mikirin birahi itu kan ya nggak punya kerjaan kali. Pekerjaan aku tuh banyak. Ini aku bisa tidur aja seneng gitu loh. Ya, birahi itu apa mami? Ya begitulah. Masa kamu nggak tahu? Sampai akhirnya aku yang ketiga aku nikah. Udah. Nikah itu pun karena orang tua aku yang minta gitu. Karena mamiku ngelihat aku sendiri terus. Gitu ya. Emang mami DP butuh cowok, kan mami udah punya segalanya. Sayang, aku kan Islam, dalam Al-Quran itu tertulis di situ. Saya ciptakan kamu berpasang-pasangan. Berarti tandanya kalau kamu nggak mau punya pasangan, ya kamu bukan Islam namanya. Kalau perempuan tuh nggak kayak laki-laki, Mas. Kalau cewek, kalau kayak begitu perempuannya birahi mulu, berarti itu perempuan gatel. Kalau perempuan, ya kalau laki-laki mungkin kepengennya cepet, tapi kalau perempuan itu dia bisa nahan. Beda sama laki-laki gitu loh. Aku janda sama Aldi Taher, jadi aku sama Saiful Jamil itu aku menikah 2 tahun, nggak sampai 2 tahun cerai. Mungkin kalian bisa ada di jejak digital tuh. Habis itu aku nikah, aku janda setahun, ketemu sama Aldi. Habis itu baru aku nikah sama Aldi. Nikah sama Aldi nggak sampai setahun. Habis itu aku janda tuh 8 tahun. Habis itu baru aku ketemu sama Angga. Nah, sama Angga itu aku menikah karena ibu aku. Karena aku terlalu lama menjanda katanya. Jadi aku menikah. Lah, perceraian aku 5 tahun. 5 tahun aku sama Angga gitu. Itu pun dia 3 cowok yang aku nikahin itu nggak ada ceritanya Dewi Persik selingkuh. Nggak ada. Kamu boleh cek, kamu boleh cari jejak digital tuh nggak ada. Ya. Jadi kalau kalian itu tanya suaminya banyak, ya karena aku nikah sayang, bukan pacaran. Aku nikah bukan pacaran. Aku nggak mau pacaran. Jadi kalaupun aku tuh bercerai, ya karena aku diselingkuhi gitu loh. Ngerti? Aku tuh kalau udah laki-laki tuh udah bohongin aku, jangan harap laki-laki itu bisa bersama aku. Jadi kalau kalian bilang aku itu diceraikan mereka, aku yang menceraikan mereka. Ngerti? Aku gak suka dibohongin. Aku tidak suka diselingkuhin. Prinsipnya aku tuh setia itu mahal. Setia itu nomor 1. Jadi sekali kamu bohong sama aku urusan perempuan, aku tidak akan pernah percaya. Lebih baik aku bercerai. Itu kalau aku. Tapi kalau perempuan lain aku gak tahu ya. Kalau aku gak bisa. Karena aku menjaga mentalku, aku gak mau sakit. Pacaran itu dosa kan, Mi? Yes. Jadi kalau misalkan kalian lihat-lihat aku pacaran tuh paling gimmick. Gimmick-gimmickan. Nah, gimmick-gimmickan. Itu pun dulu aku sama satu lagi sama si Koko. Awalnya itu kan aku gimmick sama si Koko itu, si Koko. Tuh siapa sih namanya, lupa aku. Duh, siapa sih namanya si Koko? Siapa sih si Koko tuh? Hah, setuju si Setia nomor 2. Setia itu nomor 1 loh. Setuju Mi, perempuan si Koko siapa sih? Duh lupa aku siapa sih guys yang waktu itu katanya pacaran sama aku. Setia itu siapa? Nomor 1 uang. Ini nomor 1 kok uang sih? Bukan. Kok Koko David sih? Bukan. Duh siapa sih? Niki Tirta. Nah awalnya itu. Terus lama-lama kok Niki itu mau nikahin aku, ngomong sama mami sama papi waktu itu ceritanya. Cuma karena balik lagi karena beda agama gitu. Tapi kok Niki baik sampai sekarang sama aku, baik banget. Suka bikinin aku kue. Iras kok putus? Ya bukan jodoh, balik lagi kan aku kan udah pernah bilang. Aku gak suka laki-laki yang doyan ke tempat clubbing. Aku gak suka laki-laki yang doyan minum. Aku gak suka laki-laki, ya itulah pokoknya. Aku gak suka.
Mas Anton, kamu nomor satu ngewong. Ntar kamu punya sakit hepatitis C atau punya penyakit AIDS, baru kamu tahu rasa. Orang ngewong tuh harus halal. Kok Johnson gimana? Tanya aja sama dia. Tanya aja sama Bang Hotman Paris tuh. Tanya aja. Sama yang digosipin sama iya, Koko Niki Tirta sampai sekarang baik kok. Waktu itu ngajakin mami aku ke Turki bareng, gandeng mami aku. Terus udah gitu bawain tas mami aku. Koko Niki Tirta itu baik banget, cuma beda agama aja. Dia itu pokoknya secara budi pekertinya itu baik. Dia tidak pernah nyakiti aku. Kok Niki Tirta itu tidak pernah nyakitin aku. Dia sampai sekarang jadi masih jadi teman sahabat sama aku. Terus udah gitu kadang sometimes dia suka tanya kabar, komunikasi masih baik. Kemarin juga sama mami aku ke Turki, masih baik, udah kayak kakak sendiri. Yang penting bisa digendong. Nah itu agak jauh kameranya segini. Aku nggak bisa baca, nggak pakai softland. Tapi kan ngewong-ngewong mie enak. Buat Ri ya tanggung sendiri lah. Kalau enak buat kamu ya tanggung sendiri. Kalau buat aku sih halal lebih enak ya. Coba kamu ngewong nggak halal, nggak enak lah. Kalau dihantui dosa terus nanti kamu penyakitan itunya. Tapi kalau kamu halal, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Seandainya kamu ketemu sama laki-laki yang doyan beginian, tapi kamu perempuannya jadi baik, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Gak sampai ketularan penyakitnya. Tapi kalau kamu udah kesana kemari kayak toilet WC, kayak WC umum, yang ada malah gini, itu cewek itu udah pernah sama gue, bla 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 bla, malu kan. Tapi kalau udah nikah kan beda ya, mantan istri ya udah pasti pernah begitu. Tapi kalau misalkan cuman pacaran terus udah digituin, diomong-omongin, kan jadi kamu jadi perempuan murahan, ya kan? Aku nggak nikah ya Om Marshen. Yang nikah aja Om Marshen, yang kamu sebut. Yang nggak nikah jangan. Om Marshen, kok kayak gitu? Aku nggak pernah ya. Aku nggak ada nikah ya sama yang itu ya. Enak aja. Siapa lelaki yang berkesan dalam hidup aku? Ya suamiku nantilah. Yang berkesan yang bisa kasih aku anak lah. Selain enak. Ngapain ngasih enak gak bisa kasih anak? Ogah. Terus bagaimana kalau malam Jumat? Malam Jumat ngaji Yasin sayang. Almarhum tuh pada pulang ke rumahmu. Sebentar ya, aku mau pipis.
Bah, Arjitaneja. Kalau Arjit itu sama aku, Arjitaneja yang main Nadine sama aku. Dia kan berondong. Aku juga punya suami. Waktu itu aku kondisinya aku main Nadine itu aku punya suami. Aku tuh kalau punya suami tuh aku setia, say. Mami kenapa nggak CLBK? Aku nggak biasa sama mantan, sayang. Kalau sama Arjitaneja India itu aku udah punya suami. Aku kalau punya suami, misalkan ada adegan yang harus mesra, ada adegan apa, itu aku apa kata suamiku gitu. Kalau suamiku nggak ngelarang, kalau suamiku ngelarang ya aku nggak mau. Kalau aku pribadi sih nggak mau ya gitu sebenarnya gitu. Cuman ya terkadang perempuan itu kan kadang gengsi untuk ya balik lagi sih, kalau aku prinsipnya balik lagi ke suamiku gitu. Kalau suamiku tidak melarang ya aku lakuin gitu. Kayaknya enggak dong Bunga Krishan. Kayaknya aku udah nikah deh kayaknya. Udah nikah aku. Aku pacaran aja, kalau aku udah berkomitmen sama seseorang, aku tuh pasti setia, aku nggak akan mungkin gitu. Aku walaupun pasangan aku sinetron itu ganteng atau kayak gimana, itu aku nggak gitu loh. Aku nggak akan mungkin ke orang itu gitu loh. Walaupun mungkin media pada waktu itu ngejodohin aku dengan si ini dengan si itu, aku nggak bisa. Kalau aku menghargai komitmen, jadi kalau misalkan aku sudah berkomitmen walaupun belum menikah, aku nggak bisa gitu. Jadi bukan tipe aku yang udah punya pacar terus aku sama cowok lain gitu, enggak. Apalagi udah nikah gitu. Aku tuh menghargai kesetiaan. Jadi kalau aku putus atau mungkin aku sudah tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, biasanya ada perilaku dari orang tersebut yang misal dia bohongin aku, atau misal dia main perempuan atau apa gitu loh. Arjit apalagi kan beda agama juga gitu, jadi itu sudah gak mungkin. Setia dong, harus setia. Buat aku tuh setia itu mahal. Jadi kalau udah gak setia ya males gitu. Budak Malai ya takut, ya kan, takutnya beliaunya udah punya pacar. Nah, soalnya aku banyak orang yang marahin aku. Banyak yang marahin aku. Dikira aku ngambil pacar orang. Aku gak mau kayak gitu. Ngambil suami orang aja digosipin aja. Aduh, aku gak mau, malunya setengah mati. Apalagi aku dimarahin gara-gara aku dikirain aku ambil pacar orang. Aku gak mau kayak gitu. Sama Pak Andap masih. Oh, kalau Pak Andap itu kakak asuh aku. Beliaunya itu di balik layar yang selalu menjaga Dewi Persik dan melindungi Dewi Persik. Mas Andap. Beliaunya jadi PJ Gubernur Riau. Itu kakaknya aku tuh. Beliaunya yang berhak marah sama Dewi Persik. Kalau yang lain marah masih aku, mau siapapun itu pangkatnya masih aku gitu. Tapi kalau udah Mas Andap nggak berani aku. Hormat. Itu kakak asuh aku. Aku punya hutang budi sama beliaunya. Gorontalo ya, aku punya hutang budi sama Kendari. Aku punya hutang budi. Kalau Riau tuh dulu pernah jadi Kapolda Riau, lupa. Aku punya hutang budi sama beliaunya. Beliau yang ngejagain aku always. Jadi kalau misalkan aku punya kekasih atau aku deket sama seseorang,
Pasti aku izin sama beliaunya. Beliaunya yang ngajarin aku bisnis. Base Camp Military Lifestyle. Cari yang biasa aja mbak, yang selalu ada. Putra, yang selalu ada itu gak harus fisik. Yang penting laki-laki itu punya tanggung jawab. Laki-laki itu yang penting punya tanggung jawab. Kalau dia tuh bekerja untuk anak dan istrinya, dia pulang bawa rezekinya buat istri dan anaknya, itu bagus. Ngapain punya suami selalu ada tapi mau kondo, kita disuruh kerja. Iya, terus yang cari uang gue gitu. Gue mulu. Terus dianya tidur-tiduran gitu. Kayak kemarin dong. Apalagi nyuri duit, capek deh. Ya kerja walaupun penghasilannya itu tidak banyak. Tapi dia bekerja. Walaupun dia mungkin sibuk di luaran sana, tapi dia masih ingat sama istri dan anaknya. Dia masih memberikan kabar istri dan anaknya. Dia tidak lupa akan tanggung jawabnya gitu. Nah, itu baru benar. Kasarnya ya walaupun LDR, tapi dia punya tanggung jawab. Dia gak lupa sama istrinya. Dia tetap ya gimana sih tanggung jawab seorang laki-laki gitu. Buka usaha bersama wira swasta, ya itu kan kerjaan sampingan. Pak Agung masih sampai sekarang baik sama aku, sama beliaunya. AA. Iya, karena kan masa yang ngintilin, capek banget. Kalau ngintilin lakinya jujur gak apa-apa, kalau ngintilin lakinya maling, kitanya suruh kerja pagi siang malam, pusing kepala birbi. Hai Mas Riani Khadijah, Ibu Mas Riani Khadijah. Iya Sumi. Budak Malai 2403. Gak perlu aku tanggapi. Gak ada urusan sama aku. Ngapain aku menanggapi hal begitu? Kalau suaminya LDR terus selingkuh bagaimana? Ya bercerai. Udah selesai. Ngapain? Berarti bukan jodohnya. Jangan dibuat pusing. Yang penting kita kasih kepercayaan kepada suami kita. Kita tetap memberikan support kepada suami kita. Kita tetap mendoakan suami kita yang baik-baik. Kalau pada kenyataannya suami kita di sana ibaratnya amit-amit cabang bayi, ya Allah jangan lagi aku punya suami ini yang terakhir, terus dia begitu. Terus dia selingkuh sama perempuan lain. Berarti tandanya dia tidak menghargai pernikahan, ya selesai. Gitu kalau aku ya. Berarti cerai sama gue, ya udah gitu. Berarti lu lebih baik pilih perempuan itu daripada gue. Kalau dia nggak mau, aku tetap minta cerai. Itu aku. Mami pernah diselingkuhin. Ya pernah dong sayang. Gimana sih kamu, Mbak Shina? Semua rata-rata selingkuh. Semua selingkuh, gimana dong? Akri bisnis, kita tidak tahu kebahagiaan orang lewat dari sosmed. Karena jangan jadi orang mukondo, modal konten doang. Biasanya orang yang bahagia itu, biasanya nggak semuanya yang dipertontonkan di sosmed itu benar. Be smart. Karena orang bahagia itu kadang-kala nggak ada waktu biasanya. Ya kan? Nggak ada waktu untuk dipertontonkan gitu loh. Biasanya kalau misalkan dipertontonkan itu butuh validasi. Supaya ya itu tadi mau kondo modal konten doang, nggak semuanya gitu loh. Jadi mau perempuan kekayaan nggak perlu harus dipamerin, rumah tangga yang bahagia juga nggak perlu harus dipamerin, biasa aja dalam hidup. Yang penting setia, mendoakan suami, mendoakan istri, itu